Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kayla Josephine Wahyudi dari kelas 23A batch 2023. Pada hari ini saya akan melakukan oral examination untuk mata kuliah keamanan internasional. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kayla Josephine Wahyudi dari kelas 23A batch 2023 dengan nomor induk mahasiswa 0104323008. Pada hari ini saya akan melakukan oral examination untuk ujian akhir semester mata kuliah keamanan internasional. Untuk ujian ini saya menonton 3 video. Video pertama yang menampilkan John Mearsheimer. John Mearsheimer ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang realisme dalam hubungan internasional. Mearsheimer dengan tegas menyatakan bahwa perang adalah kondisi alami dalam politik internasional. Sebuah pandangan yang khas dari perspektif realis ini. Ia menekani atau menggarisbawahi bahwa negara-negara selalu berupaya memaksimalkan kekuatan mereka. Dan seringkali, konflik menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada video kedua yang saya tonton, di mana video kedua ini membawa kita ke ranah dunia maya dengan membahas serangan cyber yang dilakukan oleh China atau Tiongkok terhadap Amerika Serikat atau the USA. Video ini menyajikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teknologi telah mengubah wajah para peperangan konvensional. Serangan cyber tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menghadapi ancaman di dunia digital. Terakhir ada video ketiga. Video ketiga ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang perubahan tatanan dunia atau sistem internasional. Video ini mengidentifikasikan beberapa faktor utama yang telah mengubah lanskap geopolitik global, seperti kebangkitan China, ketidakpastian pasca Perang Dingin, dan dampak teknologi digital. Perubahan ini telah menciptakan dunia yang jauh lebih kompleks dan saling tergantung, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasikan secara mutlak. Secara keseluruhan, ketiga video ini menjanjikan pandangan yang komprehensif tentang tantangan dan dinamika dalam hubungan internasional. Mulai dari perspektif teoritis tentang perang hingga praktik nyata dalam bentuk serangan cyber dan perubahan-perubahan yang ada di tatanan dunia. Video-video ini memberikan bahan pemilikan yang kaya bagi siapa saja yang tertarik memahami dunia yang semakin terhubung dan kompleks. Sebagai pribadi, saya menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini saat ini penuh dengan ketidakpastian. Konflik baik secara fisik maupun virtual terus menjadi ancaman. Namun, di tengah semua tantangan ini, terdapat juga peluang untuk membangun kerjasama dan kerjasama internasional yang lebih kuat. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran kita tentang isu-isu global dan mendorong pemimpin dunia untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, selain 3 video itu, saya akan melakukan refleksi dan ulasan tentang topik-topik yang kita bahas selama ini. Pertama adalah topik national security, what is it and what is it not. National security atau keamanan nasional adalah konsep mendasar yang mencakup upaya untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal yang dapat mengancam kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara tradisional, national security diartikan sebagai pertahanan militer, konsep ini telah berkembang seiring zaman untuk mencakup dimensi yang lebih luas, seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu national security dan apa yang bukan menjadi penting dalam era globalisasi yang penuh tantangan kompleks. Kalau kita lihat dari poin-poin, apa itu national security? Pertama ada perlindungan kedaulatan negara. National security itu bertujuan untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara dari ancaman agresif seperti militer, infiltrasi, dan aneksasi oleh pihak asing. Ini adalah elemen tradisionalnya yang menjadi fokus utama dari kebijakan keamanan negara. Lalu ada poin kedua, stabilitas internal dan ketertiban sosial.
Keamanan nasional mencakup upaya menjaga ketertiban sosial dan politik dalam negeri, termasuk pencegahan konflik internal dan ancaman terorisme atau gangguan terhadap institusi demokrasi. Tapi selain dari keamanan fisik, ada juga poin ketiga, keamanan ekonomi. National security juga melibatkan perlindungan ekonomi negara dari ancaman seperti sanksi, sabotase ekonomi, atau ketergantungan yang berlebihan pada negara lain, yang dapat mengurangi otonomi nasional negara itu. Poin keempat, keamanan sibernetika dan teknologi. Di era digital modern sekarang ini, national security juga mencakup perlindungan infrastruktur teknologi dan informasi dari ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, atau disinformasi yang dapat merusak stabilitas nasional. Lalu ada poin kelima, perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dan persaingan atas sumber daya alam juga diakui sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terutama di negara-negara yang rentan terhadap bencana alam dan bergantung pada sumber daya alam. Setelah kita bahas what is national security, mari kita bahas what is not national security. Apa yang bukan national security? Satu, penggunaan kekuasaan yang represif terhadap warga negara. National security tidak dapat menjadikan alasan untuk menindas atau mengabaikan hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan negara yang berlebihan terhadap masyarakat justru dapat memicu ketidakstabilan dan konflik internal. Lalu, poin kedua, proteksionisme yang tidak seimbang. Sementara melindungi industri dalam negeri adalah penting, mengorbankan hubungan perdagangan untuk kerjasama internasional atas nama national security secara berlebihan dapat merugikan perekonomian negara dalam jangka panjang. Poin ketiga, nasionalisme total. Keamanan nasional tidak berarti memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dalam dunia yang saling terhubung ini, nasionalisme ekstrim dapat membuat negara menghilangkan peluang-peluang untuk kerjasama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim atau terorisme internasional. Lalu poin terakhir, pelemahan demokrasi. Penggunaan national security untuk membungkam kebebasan pers, memanipulasi informasi, atau menghindari akuntabilitas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keamanan nasional sejati harus berjalan seiring dengan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Secara keseluruhan, national security adalah konsep yang dinamis, berkembang sesuai dengan tantangan zaman. Di era modern kita ini, ancaman tidak hanya datang dalam bentuk fisik, tapi juga dalam aspek non-tradisional seperti pandemi, perubahan iklim, dan ancaman cyber. Keamanan nasional yang berkelanjutan harus mencerminkan keseimbangan antara melindungi negara dari ancaman tanpa mengorbankan kebebasan. Dengan demikian, national security adalah alat untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama, bukan tujuan itu sendiri. Lalu ada topik kedua, grand strategy menyusun dan mengimplementasikan strategi keamanan nasional dengan fokus pada diplomasi, informasi, militer, dan instrumen ekonomi kekuasaan nasional. Secara singkat terlebih dahulu, grand strategy adalah pendekatan terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu negara, khususnya dalam melindungi keamanan nasional dan memajukan kepentingan strategis. Ini melibatkan koordinasi dan penggunaan instrumen kekuasaan nasional seperti diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi untuk merespon tantangan dan peluang dalam sistem internasional. Pertama-tama kita lihat dari diplomasi, landasan keamanan yang inklusif. Diplomasi adalah instrumen utama dalam membangun hubungan internasional yang damai dan kooperatif. Melalui diplomasi, negara dapat mengelola konflik dengan negosiasi atau mediasi, membangun aliansi dan kemitraan. Lalu ketiga, mengadvokasi nilai-nilai nasional di panggung global, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Diplomasi yang efektif harus mengutamakan dialog multilateral dan bilateral, serta memanfaatkan organisasi internasional sebagai platform untuk mencapai konsensus global. Tanpa diplomasi ini, instrumen-instrumen lainnya seperti militer seringkali menjadi pilihan utama yang bisa meningkatkan risiko eskalasi konflik. Lalu ada informasi. Dalam informasi sekarang ini, pengelolaan informasi menjadi kunci yang dalam strategi keamanan nasional. Informasi dapat digunakan untuk membentuk opini publik internasional melalui diplomasi publik, melawan disinformasi atau propaganda, meningkatkan transparansi dan kepercayaan.
Grand strategi harus memperhatikan pentingnya teknologi informasi dan media dalam membangun narasi yang mendukung kepentingan nasional, sekaligus memitigasi ancaman dunia maya. Lalu ada militer. Militer adalah instrumen kekuasaan yang memberikan keamanan fisik dan memperkuat posisi diplomatik suatu negara. Namun peran militer dalam grand strategi tidak semata-mata soal agresi atau perang, tapi juga mencakup pencegahan konflik melalui kehadiran strategis, dukungan kemanusiaan, dan kerjasama internasional dalam latihan militer atau operasi penjaga perdamaian. Penggunaan militer harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Terakhir ada ekonomi. Ekonomi yang kuat adalah fondasi utama dari grand strategy. Instrumen ekonomi ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing global, menggunakan sanksi atau insentif untuk mempengaruhi kebijakan negara lain, dan terakhir membangun ketahanan domestik. Pada akhirnya, grand strategy adalah tentang menciptakan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan yang tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tetapi juga berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih damai dan adil. Refleksi topik selanjutnya tentang human security dan hubungannya dengan sumber daya ekonomi, lingkungan, teknologi, energi, pangan, dan kesehatan. Human security atau keamanan manusia adalah konsep yang berfokus pada melindungi individu dari ancaman yang dapat mengganggu kehidupan, martabat, dan kesejahteraan mereka. Konsep ini melampaui keamanan nasional yang hanya berfokus pada keamanan negara, melainkan menekankan pentingnya kesejahteraan individu. Pertama ada ekonomi dan keamanan manusia. Keamanan ekonomi menjadi landasan utama human security karena ketidakstabilan ekonomi dapat memicu ketimpangan sosial, kemiskinan, dan konflik. Ketika ekonomi global menghadapi tantangan seperti resesi, inflasi, atau pengangguran, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan. Lalu ada lingkungan dan keamanan manusia. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan bencana alam merupakan ancaman serius bagi human security. Perubahan pola cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan dapat menghancurkan sumber daya penghidupan, memicu migrasi paksa, dan memperburuk konflik sumber daya. Ketiga, teknologi dan keamanan manusia. Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan human security melalui inovasi dalam pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Keempat, energi dan keamanan manusia. Akses terhadap energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan adalah elemen yang penting dalam human security. Peralihan ke energi terbarukan bukan hanya soal mitigasi perubahan iklim, tapi juga soal menciptakan akses energi yang lebih adil bagi semua. 5. Pangan dan keamanan manusia. Ketahanan pangan adalah pilar human security karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Krisis pangan yang disebabkan oleh konflik, perubahan iklim, atau pandemi dapat memicu ketidakstabilan sosial. Terakhir, kesehatan dan keamanan manusia. Pandemi global seperti COVID-19 yang baru saja kita lewati menunjukkan betapa pentingnya kesehatan dalam human security. Ancaman kesehatan baik dari penyakit, menular, maupun kronis memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi, pendidikan, dan stabilitas sosial. Human security secara keseluruhan adalah rangka kerja yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan manusia, dari ekonomi hingga kesehatan. Hubungan antar sumber daya ini bersifat timbal balik. Oleh karena itu, pendekatan holistik, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang inklusif adalah kunci untuk mencapai human security yang berkelanjutan di tingkat global. Topik selanjutnya, law enforcement and homeland security, menegakkan hukum dan keamanan dalam negeri. Kedua hal ini adalah dua pilar yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keselamatan masyarakat. Meski memiliki fokus yang berbeda, keduanya berkontribusi terhadap tujuan yang sama. Law enforcement, pilar keadilan dan ketertiban. Pendekatan hukum bertujuan untuk memastikan aturan hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Hal ini mencakup pencegahan, penyelidikan, dan penanganan pelanggaran. Namun, tantangan muncul ketika ada penyalahgunaan wewenang, kurangnya pelatihan, atau ketidakadilan struktural yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Selanjutnya, Homeland Security, peluang dari ancaman non-tradisional. Homeland Security berfokus pada melindungi negara dari ancaman yang dapat merusak keamanan nasional, baik dari dalam maupun luar negeri.
Homeland Security juga membutuhkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, karena sifat ancaman seringkali melintas batas negara. Tantangan-tantangan utama apa sih dari Homeland Security dan law enforcement? Pertama ada mengatasi ancaman kompleks, kedua keseimbangan antara keamanan dan kebebasan, lalu ketiga koordinasi antar lembaga. Topik selanjutnya tentang pertahanan nasional kontemporer. Pertahanan nasional kontemporer adalah konsep yang terus berkembang untuk menjawab kompleksitas ancaman dan tantangan di era modern. Jika pada masa lalu pertahanan nasional berfokus pada kekuatan militer untuk menghadapi ancaman konvensional, kini pendekatannya jauh lebih luas dan melibatkan berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan sosial. Ciri utama pertahanan nasional kontemporer. 1. Pendekatan yang multidimensi. Strategi pertahanan nasional juga mengintegrasikan semua aspek kekuasaan negara, termasuk diplomasi, teknologi, ekonomi, dan masyarakat sipil. Ciri utama kedua, kolaborasi dan koordinasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, ancaman terhadap suatu negara seringkali memiliki implikasi global. Oleh karena itu, pertahanan nasional kontemporer membutuhkan kolaborasi yang erat dengan aktor internasional. Ciri utama ketiga, fokus pada resilience atau ketahanan. Ketahanan menjadi inti dari pertahanan nasional modern. Ini mencakup kemampuan negara untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai ancaman, baik itu bencana alam, krisis ekonomi, maupun serangan fisik atau militer. Ciri utama keempat, pemanfaatan teknologi canggih. Revolusi teknologi termasuk kecerdasan buatan seperti AI, Big Data, dan teknologi cyber telah mengubah cara negara mempertahankan dirinya. Ciri utama kelima, keamanan lingkungan. Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang nyata terhadap stabilitas nasional, dengan dampak seperti bencana alam yang sering terjadi, kelangkaan sumber daya, dan migrasi paksa. Tantangan-tantangan apa sih pada pertahanan nasional kontemporer ini? 1. Ada asimetrik ancaman. Kelompok non-negara seperti organisasi teroris atau pelaku serangan cyber seringkali memiliki keunggulan dalam menggunakan cara-cara yang tidak terduga untuk menyerang negara. Tantangan kedua, keterbatasan sumber daya. Meningkatnya kebutuhan akan teknologi canggih dan penguatan ketahanan seringkali bertentangan dengan keterbatasan anggaran pertahanan. Negara harus membuat prioritas yang bijak tanpa mengorbankan elemen penting dari pertahanan. Tantangan sulit ketiga, kesulitan koordinasi. Dengan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam pertahanan nasional, koordinasi menjadi tantangan yang besar. Ketidakselarasan dapat menghambat respons yang efektif pada ancaman. Tantangan keempat, erosi kepercayaan publik. Dalam beberapa kasus, kebijakan pertahanan yang selalu represif atau rahasia dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada publik. Pertahanan nasional harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas agar tetap mendapatkan dukungan masyarakat. Topik terakhir, cybersecurity and terrorism. Cybersecurity dan terorisme adalah dua isu keamanan yang saling berkaitan di era digital. Dalam dunia yang semakin terhubung secara online, ancaman terorisme tidak lagi terbatas dengan pada serangan fisik. Namun, respons terhadap ancaman ini harus dapat tetap menghormati nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan privasi. Dalam menghadapi ancaman cyberterrorism, masyarakat global harus bekerjasama untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan inklusif, sehingga teknologi dapat menjadi alat kemajuan, bukan alat penghancuran. Sekian kata, terima kasih.